Setibanya di dekat rumpun bambu, Ateng melihat seekor burung hantu bertengger dan terus menyalak. Matanya seperti memancarkan cahaya kemerahan, membuat Ateng semakin ketakutan. Mengambil ancang-ancang, Ateng langsung melempar potongan kayu bakar tepat mengenai si burung hantu. Namun ketika Elin belok mau masuk ke dalam kamar, Elin pun terperanjat melihat ada sosok makhluk berwujud hitam. Rambutnya panjang begitu gimbal sampai menyentuh lantai, tepat berada di samping ranjang di mana si bayi terbaring. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap daerah, kabupaten, kota, provinsi, bahkan desa di tanah Jawa ini, bahkan setiap jengkal bumi yang kita tinggali saat ini menyimpan misteri, sejarah, bahkan sisi gelap di masa lalu yang tak akan pernah habis diceritakan, yang bahkan masih menjadi misteri hingga saat ini. Tapi bukti nyata ada, dialami oleh leluhur-leluhur kita. Bahkan ceritanya turun-temurun, tak lekang oleh waktu, disampaikan kepada anak cucunya. Cerita kali ini berlatar tahun 1980 di sebuah desa yang disebut Kampung Pamuntuan, Dusun Cigadung, Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Kampung tempat di mana saat ini Akang tinggal. Di kampung ini dulu di tahun 1980-an, bahkan jauh sebelumnya, kampung yang tadinya merupakan sebuah hutan belantara, lembah yang diapit gunung-gunung yang cukup tinggi, merupakan sebuah lokasi yang begitu menakutkan, menyeramkan. Bahkan sampai menelan puluhan korban, puluhan bayi mati sepanjang kampung ini berdiri. Di sini, di kampung tempat Akang tinggal ini, dulu ada sebuah legenda tentang sosok siluman yang oleh warga lebih dikenal dengan nama Juri Gegep. Ada pula yang menyebut Juri Cekek yang selalu mengambil nyawa bayi-bayi yang baru dilahirkan. Maka di Kampung Pamuntuan, bahkan mungkin di kampung-kampung lain, di desa-desa lain, ada budaya yang disebut muyen, di mana warga, para tetangga selalu berkumpul di setiap malam di rumah orang yang baru melahirkan, menjaga bayi
dari gangguan makhluk halus yang mengintai di tengah kegelapan. Beberapa narasumber Akang, warga sekaligus tetangga di kampung ini, mengulas sebuah cerita kejadian di masa lalu. Bahkan salah satu kawan Akang, sebut saja namanya Rodili, dari 7 bersaudara, 3 kakak dan 1 adiknya meninggal dunia menjadi korban juri gegep atau siluman cekek ketika baru dilahirkan. Dulu di kampung Pamuntuan, malam hari di sebuah rumah yang memang cukup jarang, yang saat ini padat penduduk. Dulu keberadaan tempat tinggal bisa dihitung dengan jari. Jaraknya begitu berjauhan. Saat itu, malam begitu gelap. Hujan turun begitu deras di sebuah rumah yang ditinggali oleh Mang Ateng dan Bi Elin, dan seorang bayi anak mereka yang baru 2 hari lalu dilahirkan. Sekitar jam 10 malam, di tengah hujan yang masih lebat entah kapan mau berhenti, Ateng nampak begitu gelisah, resah. Dia tak bisa berhenti, terus mundar-mandir di dalam rumah, mengecek ke belakang, lantas jalan begitu cepat ke depan. Rumah yang gelap hanya diterangi lampu teplok. Saat itu listrik belum masuk ke kampung ini. "Kang, Akang kenapa? Akang terlihat begitu khawatir," tanya Elin istrinya. "Neng, gimana Akang gak khawatir? Sudah jam 10 malam, tapi para tetangga belum juga ada yang datang." "Iya Kang, apa mungkin para tetangga semua berkumpul di rumah Kang Saring?" "Gak tahu Neng, mestinya mereka tahu. Kalau ada bayi yang baru dilahirkan, harus berkumpul dan menemani. Gak mungkin kalau mereka hanya berkumpul di rumah Saring. Kita juga kan punya bayi. Usianya cuma selisih sehari sama anak si Kang Saring." Memang waktu itu ada 2 warga yang baru melahirkan. Elin terlebih dulu melahirkan bayinya, lantas esoknya disusul Teh Umi, istri dari Kang Saring, masih warga di desa Pamuntuan juga. Ateng pun keluar dari rumah. Di teras, dia tak henti-hentinya menatap ke kejauhan, berharap ada bayangan para tetangga datang menuju ke rumahnya. Namun apa daya, sudah setengah jam lamanya dia menunggu, tak ada satu orang pun tetangga yang datang berkunjung. Ateng berpikir, mungkin karena derasnya curah hujan, orang-orang enggan keluar. Tapi ini urusannya nyawa. Nyawa anak mereka dipertaruhkan malam itu. Ateng takut sosok siluman yang menjadi momok yang begitu menakutkan datang menyambangi kediamannya, mengganggu, mencelakai anak yang baru dia miliki. "Ya Allah ya Robi, ini orang-orang pada kemana? Kok belum ada satupun yang datang?" pikir Ateng. Curah hujan mulai agak reda. Hujan lebat berubah menjadi gerimis. Curahnya masih tebal. Mulailah suara binatang malam pun berbunyi, yang bukan membuat Ateng tenang. Justru redanya hujan
yang langsung disambung suara-suara binatang malam membuat Ateng merinding ketakutan. Dari arah belakang rumah yang masih merupakan kebun, Ateng mendengar suara burung hantu, seolah menjadi petanda akan terjadi sesuatu malam itu. Disambung si bayi yang tiba-tiba menangis begitu kencang, membuat jantung Ateng berdebar tiada henti, bahkan langsung lari masuk ke dalam kamar. "Neng, si Ade kenapa, Neng?" "Gak tahu, Kang. Tiba-tiba nangis terus kayak gini. Coba kamu susui. Mungkin dia lapar." Elin pun menurut. Dada didekatkan menyusui sang bayi. Namun tetap saja si bayi tak henti-hentinya menangis. Kening Ateng berkerut. Elin pun mulai gelisah karena entah kenapa, seiring burung hantu yang terus bersuara, hawa di dalam rumah menjadi menyeramkan. Kang, coba Kang Ateng ke belakang. Akang usir burung hantu itu, Kang." Ateng pun keluar dengan membawa lampu teplok. Walau hati ketakutan, Ateng pun mencari sebatang kayu bakar. Dia pegang erat, keluar lewat pintu belakang, menatap ke arah rumpunan bambu di kejauhan, karena dari situlah suara burung hantu terus berbunyi. Dengan tangan gemetar, Ateng menembus gerimis yang begitu tebal. Menenteng sebatang kayu bakar, Ateng mendekat. Walau takut di dalam hati, tapi ia ingat akan nasib si bayi. Setibanya di dekat rumpun bambu, Ateng melihat seekor burung hantu bertengger dan terus menyalak. Matanya seperti memancarkan cahaya kemerahan, membuat Ateng semakin ketakutan. Mengambil ancang-ancang, Ateng langsung melempar potongan kayu bakar tepat mengenai si burung hantu. Namun, ketika si burung hantu jatuh, burungnya hilang, malah ada setitik cahaya sebesar kepalan tangan berwarna putih kehijauan melesat dari atas pohon bambu menuju ke arah pemukiman. Ateng terbelalak ketakutan. Lesatan cahaya yang begitu pelan, seolah perwujudan dari burung hantu yang dia lempar, membuat Ateng teringat akan pertanda munculnya jurig cekek yang sudah bertahun-tahun meneror kampungnya. Sontak Ateng pun berlari menuju ke dalam rumah. Langsung masuk ke kamar istri dan bayinya. "Neng, hati-hati, Neng. Akang lihat jurig cekek." "Hah? Jurig cekek, Kang?" "Iya, dia lari ke sana," sambil menunjuk ke arah depan. Ateng pun ingat kepada Mang Saring yang sama-sama lagi punya bayi. Neng tunggu di sini, Neng. Tapi Kang, alah, ini urusan nyawa, Neng. Akang mau ngasih tahu tetangga, Neng." Dengan begitu panik, Ateng pun lari keluar. Ketika membuka pintu depan, lesatan cahaya tadi masih terlihat terbang cukup pelan di atas pekatnya malam. Dari arah lesatan terbangnya si cahaya itu memang menuju ke arah rumahnya Saring. Tak pikir panjang, Ateng pun langsung berlari membawa lampu teplok di tangan kiri sambil berteriak, Jurig cekek!" teriak Ateng. Dia terus berlari melewati kebun-kebun kosong.
Dan ternyata bukan hanya Ateng yang menyaksikan jurig cekek yang terbang. Terbukti semakin jauh Ateng lari, terlihatlah beberapa orang sedang berlari ke arah yang sama. Di situ Ateng pun bertemu dengan Parid. "Rid, jurig cekek, Rid." "Iya, Teng, ayo kita kejar. Kayaknya nuju ke rumah si Saring." Ateng mengangguk, ikut dengan rombongan puluhan warga yang berlari menuju ke arah rumah Saring, mengikuti lesatan cahaya yang pertanda hadirnya si jurig cekek. Singkat cerita, suara talu-taluan, pentungan pun terdengar. Orang-orang berlari sambil memukul-mukul bambu menuju ke rumah Saring. Saring yang sedang di dalam rumah begadang di tengah ruang tamu, sedangkan istri dan bayinya sudah tertidur begitu lelap. Mendengar suara ribut di kejauhan, Saring pun lantas berdiri dan keluar. Namun ketika tak sengaja menatap ke arah langit, mata Saring pun terbelalak. "Astagfirullahaladzim, tolong, jurig cekek!" teriak Saring. Teh Umi, istrinya pun langsung bangun. Anaknya menangis dan berlari keluar, mendekap erat anak bayinya dalam pelukan. Tak lama suara riuh orang berlari pun terdengar mendekat ke arah rumah Saring. Namun ketika warga, termasuk Ateng dan Parid, melihat Teh Umi yang masih memeluk anaknya di samping Saring, "Alhamdulillah, Ring, Teh, gak kenapa-napa si Ujang. Alhamdulillah, keburu ketahuan." "Aduh, lalu kemana larinya jurig cekek tadi?" teriak si Parid. Saring pun hanya menunjuk ke arah belakang rumah. "Wah, untung saja. Kami kira jurig cekek itu mau ke rumah kamu. Alhamdulillah lah, anak kamu masih selamat, Ring," ucap Parid dan yang lain. Saring pun hanya mengangguk saja. "Teng, gimana anak sama istrimu?" "Alhamdulillah. Si Ujang sama Elin sekarang masih di rumah. Tadi sempat ketakutan, soalnya jurig cekek itu muncul dari kebun bambu tak jauh dari rumah," ucap Ateng menjelaskan. Orang-orang pun hanya mengangguk saja. Berbeda dengan Parid. Parid terdiam, di kepalanya berpikir, lari dari kebun bambu belakang rumah si Ateng. Loh, bukannya si Ateng kan punya bayi? Baru saja Parid mau mengutarakan kecurigaannya, tiba-tiba terdengar lengkingan teriakan suara perempuan, membuat semua orang langsung diam. Ateng kaget. "Loh, Elin? Ateng langsung lari. Warga yang lain baru tersadar, termasuk Saring. Baru ngeh mereka setelah Ateng cukup lari menjauh kalau suara jeritan tadi adalah jeritan istrinya Ateng. Warga pun berlari mengejar ke arah Ateng. Mereka sadar jeritan tadi jeritannya Elin yang sama-sama punya anak bayi usia baru 2 hari. Sedangkan 15 menit sebelum jeritan terdengar, di rumah Ateng, Elin yang sendiri bersama anak bayinya mengunci pintu dan semua jendela sebelum sang suami pergi berlari tadi. Elin pun lantas masuk ke dalam kamar. Bayinya sudah berhenti menangis, ditidurkan di atas ranjang. Namun selepas sang anak tidur, Elin pun kebelet ingin buang air kecil.
keluarlah Elin dari kamar. Saat itu, umum di kampung-kampung kamar mandi terpisah dari rumah. Elin lantas ke dapur membuka pintu belakang, menuju ke kamar mandi di belakang rumah yang tak beratap. Elin pun lantas buang air kecil di sana. Ketika Elin sedang buang air kecil, Elin mendengar suara anak ayam. Kenapa anak ayam pada ribut? Apa mungkin ada ular? Pikir Elin. Elin tak berpikir macam-macam, karena memang kebetulan tak jauh dari rumah ada kandang ayam kecil tempat ayam piaraannya yang baru menetas beberapa hari lalu. Tapi suara ayam itu terus ribut tiada henti. Lah, paling juga ular. Amit-amit dah, mana mau usir tuh ular, pikir Elin. Selepas itu dia keluar dari kamar mandi, berjalan melenggang cukup santai. Masuk ke dapur, pintu dia tutup dan kunci kembali. Berjalan masuk ke dalam rumah. Namun, ketika Elin belok mau masuk ke dalam kamar, Elin pun terperanjat melihat ada sosok makhluk berwujud hitam. Rambutnya panjang begitu gimbal sampai menyentuh lantai, tepat berada di samping ranjang, di mana si bayi terbaring. Terlihat di mata Elin yang ketakutan. Dia terkesima hanya dengan mulut menganga tanpa bersuara. Makhluk itu mirip seperti gambaran leak-leak di balik sana, dengan kuku-kuku yang panjang dan tajam, mengarahkan tangan yang begitu menakutkan ke arah bayi Elin. Si bayi yang tertidur seperti tersadar ada mara bahaya di sampingnya. Lantas bayi menangis. Tangan si makhluk itu langsung mencek leher si bayi. Ketika makhluk itu bayilah baru Elin tersadar bisa menguasai diri. Elin pun menjerit sekuat tenaga. Makhluk itu terdiam, masih dalam posisi mencek leher bayi. Makhluk itu menoleh ke arah Elin dengan wajah yang begitu menakutkan. Bola-bola mata tanpa kelopak sebesar kepal-kepal tangan, menyala kemerahan, menatap tajam menakutkan. Lidah panjang yang terjulur, dengan taring-taring yang mencuat, menyeringai dan menggeram ke arah Elin yang teriak ketakutan. Lantas, makhluk itu pun langsung menghilang. Elin berlari mendekat ke arah bayinya. "Ujang, Ujang, Ujang!" teriak Elin. Si bayi diangkat, dipeluk. Terus diguncang-guncang, dipanggil dengan teriakan, berusaha disadarkan. Tapi naas, si bayi sudah tak bisa bergerak sama sekali. Anak Elin dan Ateng malam itu mati menjadi korban juri cekek. Elin pun menangis sejadi-jadinya. Duduk terjatuh di lantai rumah, mendekap bayi yang baru dia miliki, yang dinanti bertahun-tahun. Elin menangis berurai air mata, jatuh membasahi jenazah sang anak. Saat itu pula bertepatan dengan datangnya Ateng diikuti oleh warga. "Neng, Neng, buka Neng, buka!" teriak Ateng sambil menggedor-gedor pintu. Namun Elin larut dalam tangisan.
Dia tak mendengar teriakan dan gedoran di pintu. Ateng yang khawatir bersama warga lari ke belakang dapur. Dengan sekuat tenaga, Ateng pun menendang pintu kayu yang langsung terjungkal terbuka. Barulah Elin sadar. "Akang, anak kita, Kang!" teriak Elin. Begitu Ateng masuk, Ateng pun jatuh terduduk. Menatap Elin istrinya yang memeluk anak mereka yang sudah tak bernyawa. Warga di belakang Ateng semua terdiam. Ada yang menangis. Ada pula yang tak henti mengusap dada. Astagfirullahaladzim. Jatuh lagi. Korban nyawa anak bayi di kampung kita, ucap seseorang di belakang Ateng. Lalu Ateng yang berusaha menguatkan diri merangkak mendekat ke arah sang istri, menyaksikan dengan matanya anak bayinya sudah kaku tak bernyawa dengan bekas hitam legam, bekas kan berbentuk jari di batang leher bayi. Ateng pun menjerit, begitu kehilangan anak yang bertahun-tahun dinanti. Akhirnya meninggal di tangan siluman yang menjadi momok menakutkan di kampung mereka. Saring yang berjalan mendekat ikut menangis melihat anak temannya meninggal dengan kondisi seperti itu. Di tengah Saring yang menatap dengan mata berlinang air mata, Parid mendekat ke arah Saring. "Kang, lebih baik akang pulang." Astagfirullahaladzim. Iya ya, Kang, semuanya saya pamit pulang dulu. Iya Ring, kamu pulang dulu. Nanti sebagian dari kita nyusul. Kita mau bantu Ateng dulu mengurus jenazah anaknya, ucap warga. Saring pun terburu-buru keluar. Ya Allah, mudah-mudahan si Ujang gak kenapa-napa, pikir Saring. Saring lari tergesa-gesa, takut siluman cekek tadi yang sudah melenyapkan bayinya Ateng datang menyambangi kediamannya. Saring terus berlari sekuat tenaga. Sedangkan warga di rumah Ateng menghibur dan menenangkan suami istri yang baru kehilangan itu, mengurus jenazah si bayi. Sedangkan di tempat lain, di jalanan kampung, Saring yang berlari sudah hampir dekat ke arah rumah. Namun langkah kaki Saring terhenti ketika dari arah kediamannya terdengar suara sang istri yang menjerit, menangis begitu kencang. Sontak serasa jantung pun copot. Saring pun terdiam mematung. Umi. Barulah selepas itu Saring sekuat tenaga berlari ke arah rumah. Tepat sampai di depan halaman, suara istrinya yang menangis begitu kencang. Saring sampai menabrak pintu. Dia dobrak sekuat tenaga, langsung berlari menuju ke arah kamar. Melihat Umi istrinya menangis mendekap anak mereka, Saring pun langsung lemas lunglai, jatuh menyandar di dinding rumah. Tak menyangka anak mereka akhirnya meninggal juga, menyusul anak si Ateng. Saring dan istrinya menangis menatap ke arah bayi. Bayi itu sama persis seperti apa yang dialami anak Ateng. Ada bekas hitam berbentuk jari di batang leher si bayi. Namun
ketika Saring meratapi kematian anaknya. Saring langsung terdiam mendengar suara geraman dari belakang rumah mereka. Kurang ajar, dasar iblis, ucap Saring. Yakin betul dia, geraman itu berasal dari juri cekek. Saring berdiri, setengah lari ke arah dapur. Dia ambil golok yang tergantung, ditenteng oleh Saring keluar dari dapur. Tepat di kejauhan, di antara sela-sela pepohonan, suara geraman berasal dari sesosok makhluk yang terlihat begitu gelap dan hitam, berdiri membelakangi Saring seperti yang mengejek, terus menggeram yang lebih mirip seperti tawa, membuat Saring yang diliputi amarah hilang semua rasa takut. Saring berlari ke arah makhluk itu. Jelas sekali, sekujur makhluk itu tertutupi oleh rambut yang begitu gimbal. Kuku-kuku tajamnya menggantung, membelakangi Saring dengan sekuat tenaga. Dengan amarah yang begitu membuncah, Saring langsung menebaknya tepat mengenai si makhluk itu. Malah mengeluarkan percikan api sampai membuat golok pun patah. Makhluk itu lantas berbalik ke arah Saring. Sadarlah Saring. Begitu menyeramkan dan menakutkan makhluk itu. Menatapnya lang penuh amarah, mengulurkan tangan dengan kuku-kuku yang tajam. Saring mundur ke belakang. Dia begitu ketakutan. Makhluk itu pelan berjalan melangkah mendekat ke arah Saring. Saring pun berteriak ketika ujung kuku tajam tepat mengenai batang lehernya. Namun lepas itu, Saring langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Ternyata teriakan Umi, istrinya Saring, itu terdengar pula oleh warga di rumah Ateng. Maka sebagian warga lantas lari menyusul. Namun warga pun hanya bisa diam ketika melihat Umi menangis memeluk sang anak. Kecolongan lagi kita. Iblis kurang ajar. Ini kita harus bagaimana? Ucap Parid. Orang-orang hanya diam karena mereka semua pun bingung harus berbuat apa. Tapi Parid ingat kepada Saring. Teh, Kang Saring di mana teh? Kang Saring ke belakang, ucap Umi. Parid pun lari ke belakang rumah lewat dapur. Ring, Saring, Saring, teriak Parid. Namun tak ada jawaban. Seorang Saring tak berada di sana. Disusul beberapa warga mendekat ke arah Parid. Rid, mana si Saring, Rid? Gak ada. Coba kalian cari. Parid dan warga pun menyebar di belakang rumah Saring yang masih kebun juga, mencari-cari keberadaan Saring. Ring, Saring, Saring. Karena malam yang begitu gelap, orang-orang hanya terus mencari sekitaran kebun sampai Parid jatuh tersandung sesuatu. Aduh, nyandung apaan sih? Ucap Parid. Begitu Parid memperhatikan, ada sosok yang terlentang. Apaan itu? Pikir Parid. Parid pun mendekat. Langsung Parid berteriak, tersadar kalau dia tersandung tubuh Saring. Woi, si Saring nih, si Saring. Tetangga pun pada mendekat kan. Semua orang pun kaget melihat Saring pingsan.
dan ada bekas luka goresan di sisi kanan leher Saring. Saring pun langsung dipangku, dibopong bebawa masuk ke dalam rumah. Melihat warga menggotong suaminya, Umi yang masih memeluk jenazah bayinya, dia pun mendekat lantas menangis melihat kondisi sang suami. Saring dibaringkan di tengah rumah. Parid dengan sigap langsung mengecek urat nadi dan jantungnya Saring. "Rid, bagaimana Rid?" "Alhamdulillah, sepertinya Kang Saring cuman pingsan." Minta minyak kayu putih," ucap Parid. Teh Umi pun yang masih menggendong jenazah bayi kembali ke kamar sambil terus menangis dengan tatapan khawatir menyodorkan minyak angin. Lalu Parid mengurut-ngurut dada Saring. Tak lama, Saring pun mulai siuman. Ketika membuka mata, Saring menjerit ketakutan. Malam itu, warga Pamuntuan begitu terpukul. Dua bayi, generasi penerus mereka, meninggal menjadi korban siluman cekek yang bertahun-tahun menghantui mereka. Esok paginya, warga pun menguburkan dua jenazah bayi korban jurig cekek. Warga Pamuntuan pun digelayuti suasana duka. Semua orang merasakan kesedihan dua pasang suami istri yang bayi mereka mati akibat keganasan si jurig. Singkat cerita, selang 2 tahun kemudian, semenjak dulu bayi Ateng dan bayinya Saring mati, warga kampung Pamuntuan pun melakukan ikhtiar mencari orang pintar yang bisa memberitahu mereka anti atau penangkal jurig cekek. Dari seorang paranormal, ada yang mengatakan kalau jurig cekek hanya mengincar bayi yang belum berusia 7 hari. Maka dari itu, setiap ada yang melahirkan, warga selalu gotong royong berjaga sampai subuh tiba hingga bayi berusia 7 hari. Dan memang selama dijaga ketat, jurig cekek tak berani datang. Setelah kejadian itu, giliran Parid, di mana Rohanah pada waktu itu sedang hamil tua usia kandungan 9 bulan. Dari umur kandungan 2 bulan, Maerah, dukun beranak di Pamuntuan, sering datang untuk mengecek kondisi bayi, menjaga dan mengecek keselamatan, kesehatan si ibu dan janin dalam kandungan. Saat itu Maerah datang menyambangi rumah Parid, seperti biasa mengecek kondisi kandungan istrinya. Saat itu Maerah bilang, "Parid, istrimu taksiran emak 1 minggu lagi akan melahirkan. Kau harus berjaga-jaga, selalu siap sedia. Kalau emak tak salah, anakmu ini akan lahir di malam hari," ucap si Maerah. Parid pun mengangguk. Lalu selepas mengantarkan Maerah pulang, di jalan Parid berpapasan dengan Ateng yang sedang menggendong anaknya yang baru berusia 1 tahun. Jadi tak lama pasca dulu kejadian Elin anaknya meninggal, Elin pun mengandung kembali dan melahirkan dengan selamat anak keduanya. "Rid, habis dari mana?" tanya Mang Ateng. "Itu habis nganterin Maerah pulang.
Mau kemana, Teng? Biasalah. Si Elin kan lagi sibuk di rumah. Ya giliran saya yang ngasuh nih bocah. Alhamdulillah, Teng. Akhirnya anak kedua kamu selamat. Rid, ngomong-ngomong, kapan si Rohanah lahiran? Kalau kata Mak Erah, seminggu lagi, Teng. Rid, kamu harus hati-hati. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai nasib anak pertamamu seperti saya, mati disambangi si jurig cekek. Kamu harus waspada, Rid. Saran saya, mumpung belum lahir, kau temui, kau cari dukun yang bisa bantu. Biar anakmu selamat. Parid pun terdiam, seperti yang berpikir. Tapi harus nyari kemana, Teng? Dukun yang bisa bantu. Sedangkan dukun-dukun lain yang dulu sudah banyak didatangkan, tak ada yang sanggup mengalahkan si jurig cekek. Rid, walau jurig cekek gak bisa dikalahkan, setidaknya kita bisa menjaga anak kita agar tak didatangi si jurig. Gini aja, Rid, kamu datangi saja orang yang bernama Kitatang. Kitatang? Kitatang siapa, Teng? Itu loh, Kitatang, dukun di kampung sana loh. Yang di dekat Desa Batu Lawang. Oh, lah, itu kan dukun urut, Teng. Walaupun dia dukun urut, dukun patah tulang, tapi kan setidaknya Kitatang tahu cara buat menangkal jurig cekek. Dia akan paham akan hal-hal yang bersifat goib, Rid. Iya ya. Ya sudahlah. Besok saya mau nemuin Kitatang, ucap si Parid. Mereka pun berpisah. Ateng kembali pulang, Parid pun sama. Sesampainya di rumah, Parid pun berbicara dengan Rohanah istrinya tentang apa yang tadi Ateng sarankan. Rohanah pun meminta Parid agar lekas-lekas menemui Kitatang. Iya, Neng, Akang pasti ke sana. Cuman masa iya sih dukun urut bisa ngurus setan, bisa ngasih penangkal buat Akang? Akang, ini kan namanya juga ikhtiar. Akang temuin saja. Siapa tahu memang Kitatang teh tahu penangkal buat jurig cekek. Setelah diyakinkan kembali oleh istrinya, Parid pun setuju. Lalu keesokan paginya bergegaslah Parid menuju ke Desa Batu Lawang tempat tinggal Kitatang. Singkat cerita, sesampainya di daerah Batu Lawang, Parid diarahkan warga langsung menuju ke rumah Kitatang yang kebetulan saat itu lagi ngurut orang yang jatuh dari pohon. Maka Parid pun menunggu sejenak. Selepas selesai mengurut orang, barulah Parid masuk beruluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat Kitatang sedang duduk mengelap minyak di jari-jari tangan. Ada tamu. Masuk, masuk, masuk. Parid pun masuk lantas duduk di dekat Kitatang. Ujang teh dari mana? Saya, Ki. Dari Cigadung, Ki. Dari Pamuntuan. Oh, dari Pamuntuan. Yang dekat Gunung Sangkur. Iya, Ki. Ya, ada apa? Mau diurut? Mau dipijat? Tulang patah apa keseleo? Bukan itu, Ki. Saya disuruh datang ke sini, disaranin sama Mang Ateng kawan saya. Katanya, Kitatang bisa bantu saya buat nyari penangkal jurig cekek. Jurig cekek? Jurig yang katanya sudah nelan banyak korban bayi di kampung Pamuntuan. Iya, Ki, jurig itu, Ki. Oh, iya memang ada penangkalnya. Bagaimana, Ki? Bagaimana, Ki? Tolong, Ki.
Karena sebentar lagi istri saya mau melahirkan. Begini Jang, kalau nanti selepas anakmu lahir, setiap malam, kalau tanda-tanda jurig cekek datang, Ujang harus telanjang bulat. Jangan pakai pakaian satu helai pun. Dan bawa pula 3 batang lidi pohon kawung atau pohon aren. Aki berani jamin, jurig cekek itu pasti lari ketakutan, gak akan ganggu anak Ujang. Parid seolah tak percaya. Masa setan, siluman takut sama orang yang gak pakai baju? Terlebih hanya dengan senjata 3 batang lidi aren. Namun Kitatang meyakinkan Parid, walaupun terdengar nyeleneh, tapi memang itulah anti dari jurig cekek. Singkatnya Parid pun pamitan pulang. Dia pun ceritakan hal itu kepada istrinya Rohana. Singkat cerita, selepas beberapa hari kemudian, malam hari sekitar jam 7, Rohana pun mengeluh, perutnya terasa sakit, serasa mau melahirkan. Parid pun dengan sigap langsung keluar rumah, mau menuju ke rumah Maerah. Di jalan, Parid pun ketemu dengan beberapa tetangga. Red, mau kemana Red? Alhamdulillah, saya mau minta tolong. Kamu, Ring, bisa minta tolong nggak? Panggilin Maerah, jemput bawa ke rumah. Loh, si Rohana mau melahirkan? Iya Ring. Ya sudah, kamu pulang saja. Teng, kamu temani si Parid. Saya mau jemput Maerah, ucap Saring. Waktu itu, Parid pun balik kembali, ditemani oleh Ateng, Bahyani, dan yang lain. Ada total sekitar 8 orang yang menemani Parid di rumah. Bahkan si Rudi, salah satu pemuda di Pamuntuan, sampai bawa 2 ekor anjing pemburu yang biasa dibawa untuk berburu bagong di hutan Gunung Sangkur. Orang-orang pun berjaga di rumah Parid. Mang Ateng langsung menyalakan api unggun di belakang rumah, menunggu kedatangan Saring dengan Maerah. Tak lama terdengar suara Saring yang datang, diikuti Maerah di belakang. Gimana si Rohana? Mak, cepet mak, si Rohana mau melahirkan mak, ucap Parid. Lalu Maerah pun lantas masuk ke kamar. Ceuti dan yang lain ibu-ibu membantu Maerah, menemani Maerah yang membantu proses persalinan Rohana. Ibu-ibu menanak air hangat di baskom pun dibawa masuk ke dalam kamar. Semua ibu-ibu di dalam kamar menemani Rohana, sedangkan bapak-bapak di depan menunggu dan menjaga, takut datang si jurig cekek. Sedangkan Parid waktu itu sendirian di belakang, di dapur. Orang-orang Parid perintahkan berjaga di depan. Nah, ketika terdengar suara tangis bayi yang keluar dari rahim Rohana, Parid sesuai perintah dari Kitatang dukun urut yang waktu itu dia datangi, Parid pun langsung menanggalkan baju dan celananya. Dengan tanpa sehelai benang pun, Parid lantas keluar dari dapur. Tak lupa 3 batang lidi aren sudah ada dalam genggaman. Di belakang dapur, Parid di dekat api unggun berdiri tak berbusana dengan begitu gagah. Tangan kanan memegang 3 batang lidi aren, tangan kiri bertolak pinggang,
terus memperhatikan di sekitaran kebun belakang rumah yang waktu itu begitu gelap. Parid layaknya seorang prajurit di zaman manusia purba. Tanpa sehelai benang menempel di tubuh, berdiri di samping api unggun, dia terus memperhatikan situasi sekitar belakang rumah. Tiba-tiba, dari dahan pohon rambutan, terdengar suara kepakan sayap. Suasana pun jadi tegang, mencekam. Hawa malam itu terasa begitu dingin, membuat tubuh tak berbusana Parid menggigil. Disusul suara nyalak anjing pemburu milik Rudi yang terus melolong seperti yang ketakutan, menyalak tiada henti bersahutan. Warga di depan pun siap sedia menanti datangnya si jurig cekek. Tali tambat 2 ekor anjing dilepas. Anjing terus menyalak mengitari sekeliling halaman depan rumah. Sedangkan Parid, pandangannya tertuju ke seekor burung hantu yang anehnya berbulu putih. Burung hantu itu pun terus-terusan bersuara tiada henti. Ingatlah Parid akan cerita Ateng di masa lalu. Jangan-jangan burung hantu ini pertanda si jurig cekek, atau mungkin malah dia perwujudan si jurig cekek, pikir Parid. Parid dengan berani langsung membawa sebuah batu. Dia pegang di tangan kanan, 3 batang lidi ada di genggaman tangan kiri. Parid pun mendekat mengendap-endap ke arah pohon rambutan, tempat di mana si burung hantu bertengger. Lalu batu dalam genggaman Parid dia lempar ke arah si burung hantu, tepat mengenai kepala si burung hantu. Burung hantu terjatuh. Parid pun tertawa begitu puas. Di tengah Parid yang lengah tertawa karena berhasil melempar burung hantu, tiba-tiba si burung hantu yang jatuh terbang melesat begitu kencang, menyasar, mengarah ke arah burung Parid yang tergantung. Parid pun menjerit seketika. Cakaran burung hantu melukai telur burungnya yang tidak terlindungi. Jeritan Parid terdengar oleh orang-orang di depan. Orang-orang pun lari ke belakang. Parid guling-guling mengadu kesakitan. "Rid, kenapa Rid? Aduh, jurig cekek." Tepat ketika Parid mengucapkan nama jurig cekek, Rudi di depan yang memegang 2 ekor anjingnya. "Woi, jurig cekek woi!" teriak Rudi. 2 anjingnya pun lari mengejar sosok kehitaman yang terlihat berdiri di kejauhan. Orang-orang berikut dengan Parid yang masih tak berbusana langsung lari ke depan mengejar Rudi, mengikuti 2 ekor anjing yang terus menggonggong sambil berlari. Terlihat oleh mereka semua sosok hitam yang berlari begitu kencang dikejar 2 ekor anjing mengarah ke pegunungan. Orang-orang tak menyerah, terus berlari mengikuti. Sedangkan semua ibu-ibu di rumah Parid berjaga di dalam kamar disertai dengan Mak Erah yang tak henti-henti terus berdoa membaca jampi-jampi. Ibu-ibu yang lain bersahutan membaca sholawat, sedangkan Rohana mendekap erat anak bayi mereka. Kembali ke warga yang mengejar. Mereka pun sampai di bawah kaki Gunung Sangkur. Terlihat anjing-anjing berhenti di kejauhan, terus menyalak, layaknya sedang memburu seekor babi hutan. Namun
Ketika semua orang sampai di dekat 2 ekor anjing, mereka hanya kebingungan. Hilang sudah sosok makhluk hitam yang dikejar. Tepat di depan mereka hanya sebuah batu berbentuk rumah yang dikenal dengan batu omah. Mereka pun menyangka kalau di batu omah itulah tempat bersemayamnya si jurig cekek yang menghantui dan meneror warga kampung mereka. Karena si jurig yang sudah menghilang tanpa jejak tepat di dekat batu omah, akhirnya warga termasuk Parid yang tak berbusana memilih kembali pulang melanjutkan berjaga, takut si jurig cekek memanfaatkan kelengahan mereka lalu mengambil nyawa anak bayi Parid. Lalu warga pun berjaga sampai esok subuhnya. Dan setiap malam warga bergantian menjaga anak Parid dengan begitu ketat, termasuk dengan Parid yang selalu setia tanpa mengenakan busana berjaga di belakang rumah sambil menenteng 3 batang lidi aren. Dan selepas 7 hari kelahiran anaknya Parid, sudah bisa dipastikan anak Parid selamat dari teror hantu cekek. Sedangkan tempat menghilangnya si hantu cekek yang berbentuk batu seperti rumah ternyata memang betul menurut seorang paranormal yang waktu itu didatangi oleh Mbah Yani, mengatakan kalau batu itulah tempat berdiamnya si jurig cekek. Sampai akhirnya si paranormal itu pun diminta untuk melakukan ritual mengunci si jurig cekek agar tak lagi mengganggu bayi-bayi yang baru lahir di desa Pamuntuan. Konon katanya hingga saat ini jurig cekek masih terkunci oleh kekuatan si paranormal yang dulu dimintai bantuan, membuat warga di Pamuntuan merasa tenang karena semenjak saat itu sosok jurig cekek tak pernah terlihat lagi mengganggu dan menyambangi kampung mereka. Namun 3 hari yang lalu, Mang Pirdos, mamang dari Teteh, dia cerita ketika saat itu ngurut akang. Mang Pirdos bilang kalau 3 hari yang lalu ketika malam hari beberes di dapur belakang rumah, Mang Pirdos mengatakan dia melihat lesatan cahaya keputihan dari arah gunung terbang melesat cukup cepat di atap-atap rumah warga, namun menghilang begitu saja. Mudah-mudahan jurig cekek yang puluhan tahun lalu menelan banyak korban nyawa masih betul-betul terkunci dan tidak lagi menebar teror di kampung tempat tinggal akang saat ini.